Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja melakukan salat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersyukur kepada Allah terus meningkatkan amal ibadah karena kita masih diizinkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat. Kita berada di rumah sakit. Mudah-mudahan rumahnya yang sakit, orangnya sehat-sehat semua. Kita berdoa semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Saudara kita yang sudah meninggal, kita berdoa semoga ditempatkan di tempat yang mulia di dalam surga Jannatul Naim. Dan kita yang hadir di sini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita terus berdoa dan menjaga supaya kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah, dalam waktu yang singkat saya akan menjelaskan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kaitan pekerjaan yang sedang kita lakukan, bahwa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kerja itu adalah ibadah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kerja itu ibadah, tidur di bulan suci Ramadan juga ibadah. Kalau tidur di tempat kerja, ibadahnya dapat dua. Satu, dapat kerja, ibadahnya. Satu lagi tidur. Kalau dilakukan di bulan suci Ramadan, pahalanya dapat 2 kali lipat. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kerja itu ibadah? Karena banyak ayat dan hadis menjelaskan kepada kita, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi Allah menyuruh kita untuk bekerja. Tapi dedikasi pekerjaan yang kita lakukan itu yang paling utama pertama adalah persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak amal ibadah di dalam Islam itu yang butuh kepada dukungan finansial. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak bekerja. Maka dalam kaidah fikih dikatakan ma la yatimul bihi illa wajib, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa kita sempurnakan sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu pekerjaan, maka pekerjaan itu menjadi hukumnya wajib. Sebagai contoh, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin pergi haji. Bagaimana kita bisa pergi haji kalau kita tidak punya uang? Maka bekerja mencari uang untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima, maka hukumnya menjadi wajib. Kita ingin membayar zakat, nanti di akhir Ramadan kita bayar zakat fitrah. Kalau kita tidak bayar zakat, berarti kita menjadi mustahik, orang yang menerima zakat. Sedangkan di dalam rukun Islam itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Maka bekerja sehingga kita punya pendapatan, lalu kita bisa mengeluarkan zakat, hukumnya itu menjadi wajib dan mendapatkan ibadah. Dari mana kita tahu itu dapat ibadah? Rasulullah bersabda, inna minaz zanubi la zanuba la tukaffirahal as-salah wal siyam wal hajj wal umrah. Qala wa ma takfuru ya Rasulullah. Jadi para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya ada dosa yang dilakukan oleh manusia yang tidak akan dimaafkan. Apakah itu dengan sholat, apakah itu dengan puasa? Padahal puasa bulan di mana Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Tapi Rasulullah mengatakan ada dosa yang dilakukan oleh manusia yang itu nggak bisa dimaafkan karena sholat, tidak bisa dimaafkan karena haji dan umrah ataupun puasa. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kami bisa mendapatkan ampunannya? Nah, dalam hadis ini Rasulullah tidak menyebutkan dosa apa. Maka kemudian para sahabat Rasulullah mengatakan, yang bisa mengampunkan dosa-dosamu itu adalah al-humum fi talabil ma'isyah, semangat dalam mencari ma'isyah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang lain, apabila kita bekerja dari pagi sampai sore, lalu jemaah yang dimuliakan oleh Allah dalam keadaan lelah,
maka ketika kita sedang lelah, Allah sedang mengampunkan dosa kita. Ada hadis lain lagi yang menjelaskan mereka yang bekerja itu sedang berada di dalam fisabilillah sampai mereka pulang ke rumah. Jadi kalau Bapak tidak pulang-pulang dari tempat kerja, Bapak sedang berjihad, maka jangan pulang-pulang. Berarti kita sedang berada di medan jihad. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, sekarang pertanyaan sederhana, apa yang menyebabkan pekerjaan kita mendapatkan pahala? Minimum ada 4 secara singkat. Yang pertama, ikhlasun niyah, Pak. Bahwa kita bekerja itu untuk Allah, bukan bekerja untuk atasan. Jadi ketika kita keluar dari rumah, kita niatkan, ya Allah, ini upaya saya menyempurnakan kewajiban saya sebagai seorang muslim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita tidak diperintahkan beribadah kecuali ikhlas karena Allah. Jadi Bapak Ibu nanti turunannya, karena kita mengerjakan itu untuk tujuan mendapatkan cinta dari Allah, maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka pekerjaan kita itu harus mutabikan bisyariah, sesuai dengan nilai-nilai syariah. Alhamdulillah rumah sakit kita, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin adalah rumah sakit pertama di Indonesia milik pemerintah yang sudah tersertifikasi syariah. Maknanya mutabikan bisyariah. Apa pentingnya rumah sakit ini menjadi rumah sakit syariah? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak memang pekerjaan yang harus kita lakukan. Pertama, semua makanan yang ada di rumah sakit ini yang diberikan kepada pasien yang dimakan itu dijamin halal. Yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelayanan yang diberikan secara bertahap terus diperbaiki sehingga sesuai dengan nilai-nilai syariah. Contoh, misalnya pasang selang kateter. Kalau perempuan, perempuan yang pasang. Kalau laki, laki yang pasang. Operasi obgyn, operasi kesar, melahirkan seorang ibu. Maka di rumah sakit ini sudah bisa dilakukan. Itu semua dokter yang menanganinya bisa diminta semuanya perempuan, mulai dari bidannya, mulai dari perawatnya, mulai dokter anestesinya, sampai dokter yang menangani persalinan, semuanya perempuan. Jadi pelayanan yang ada di rumah sakit ini karena sudah tersertifikasi secara syariah sejak tahun 2018, maka secara bertahap dipastikan bahwa pelayanan di rumah sakit ini sudah mutabikan bisyariah, termasuk obat yang digunakan. Kalaupun kemudian harus menggunakan obat yang mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah, seperti misalnya ada insulin yang mengandung babi dan sebagainya, itu dilakukan pada tahap akhir ketika tidak punya solusi yang lain. Apabila itu tidak ada, dia meninggal dunia, maka kemudian baru boleh menggunakan obat ini. Ini mutabikan bisyariah. Maknanya berikutnya adalah kita yang bekerja di rumah sakit ini itu sudah berusaha kegiatan dan aktivitas kita sesuai dengan nilai syariah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang berbahagia, supaya ibadah kita semakin maksimum dalam bekerja adalah meningkatkan apa yang disebut dengan al-ihsan atau al-itqan. Apa itu al-ihsan? Bapak Ibu yang berbahagia, bekerja secara profesional. Seorang dokter bekerjalah secara profesional, lakukan tindakan sesuai aturan yang ada. Tapi ingat, Anda diawasi oleh Allah, maka tidak ada malpraktek. Karena kita melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita bekerja sesuai dengan ilmu kita, maka kita siap untuk mempertanggungjawabkan secara tindakan kita kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Ini membuat akhirnya apa? Para dokter, para medis, para pegawai di rumah sakit, dia akan berhati-hati dalam melayani dan memberikan pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang ada. Jadi semua aktivitas rumah sakit ini harus dibangun dengan cara profesional. Itu yang kemudian satu hari malaikat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ma huwal iman, ma huwal Islam?" Yang terakhir jarang dibahas, "Ma huwal ihsan?" Apa ini maksud dengan ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Artinya seorang ketika dia bekerja, dia akan bekerja secara sempurna karena ada yang memantau. Kadang-kadang kita takut sama CCTV. Ruangan ini dipantau oleh CCTV. Padahal CCTV-nya sudah nggak dirawat, kabelnya udah putus dimakan tikus. Jadi orang takut dengan CCTV, tapi pemantauan Allah dia tidak takut. Saya punya pesantren, anak-anak itu takut dengan CCTV. Nggak berani dia bully kawan-kawannya karena ada CCTV. Padahal CCTV itu CCTV bekas,
talinya nggak ada, kita cantol aja ke atas dinding. Dia takut karena nanti ada ustadz yang memperhatikan, padahal tidak nyambung kabelnya. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa kita tidak takut sama Allah yang melihat 24 jam? Ada malaikat rakib dan atid. Sama kayak puasa nih sebenarnya, indah sekali. Tadi ketika kumur-kumur waktu ambil wudhu, kenapa kita nak minum? Karena ada CCTV keimanan yang mengawasi kita. Itulah ihsan. Fa illam yakun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka yakinilah bahwa Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau tadi kita minum, kita makan, tidak ada yang tahu di dalam ruangan. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Karena puasa mengajarkan kita sebagai muraqabatullah, merasa dekat dengan Allah. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bekerjalah orientasi untuk cari akhirat. Kalau kita bekerja untuk mencari akhirat, dunia kita dapat. Nanam padi, insya Allah tumbuh rumput, tapi menanam rumput tidak akan pernah tumbuh padi. Rasulullah katakan, orang yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Dia bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Jadi cara berpikir seorang muslim itu dalam bekerja panjang, bahwa pekerjaan yang saya lakukan ini menghantarkan saya ke surga. Bukan hanya saya mendapatkan fasilitas dunia, tapi saya mendapatkan cinta dari Allah, saya masuk ke dalam surga. Dunia sementara, akhirat selamanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dunia tempat kita meninggal, akhirat tempat tinggal kita. Kita bangun rumah di dunia dengan uang yang kita dapatkan dari kerja, kita nikmati 20-30 tahun. Habis itu kita mati. Setelah kita mati, kita kembali kepada Allah. Di sana ada khalidina fiha abada, kehidupan yang kekal abadi. Oleh karena itu, mari kita bangun orientasi, mari kita bekerja untuk kehidupan akhirat kita. Sempurnakan semua pekerjaan yang diamanahkan kepada kita, lakukan sebaik mungkin, dedikasikan untuk Allah. Dunia kita dapat, akhirat pun akan kita raih. Mudah-mudahan pekerjaan kita menghantarkan kita ke dalam surga, bukan malah kemudian memurukkan dalam neraka jahanam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.